Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anggi Midi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility Report dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Studi ini termasuk studi empiris pada perusahaan industri manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Penelitian ini, proposal ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas dari teori dan praktik akuntansi oleh dosen pembimbing Bapak Rahmat Febrianto dan Ibu Ami Fontanella. Oke, kita lanjut. Untuk sistematika proposal ini sendiri itu akan ada terbagi 3 bab. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, dan bab 3 metode penelitian. Terlanjut ke bab 1 pendahuluan. Pada bagian latar belakang, kita tahu corporate social responsibility memiliki kaitan yang erat dengan good corporate governance. CSR dan good corporate governance ini memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam dunia bisnis dan saling berhubungan satu sama lain. CSR berorientasi pada stakeholder. Hal ini sesuai dengan prinsip good corporate governance, yaitu responsibility. Sedangkan pengungkapan dari pelaksanaan CSR ini sendiri itu sesuai dengan prinsip transparansi, sehingga dapat dipahami bahwa konsep CSR merupakan bagian pedoman pelaksanaan good corporate governance. Nah, penelitian sebelumnya telah menetapkan bahwa mekanisme corporate governance yang melibatkan sistem aturan, praktik, dan proses di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan memainkan peranan yang penting dalam kualitas kinerja dan laporan CSR di perusahaan. Sedangkan penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh mekanisme struktur kepemilikan dengan atribut kepemilikan institusional dan juga proksi mekanisme corporate governance dengan atribut Dewan Komisaris Independen dan proksi kinerja keuangan dengan atribut profitabilitas. Di sini kita akan menggunakan variabel untuk pengukurnya, yaitu ROE sebagai variabel mediasi terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility Report dengan memiliki hubungan antara Corporate Social Responsibility Report secara total dan terpisah, yaitu 3 aspek pengungkapan Corporate Social Responsibility, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini mengadopsi indeks pelaporan Corporate Social Responsibility berbasis GRI atau Global Reporting Initiative, yaitu GRI standar untuk menilai pengungkapan dalam Corporate Social Responsibility Report. Jadi peneliti akan menggunakan data perusahaan yang beroperasi di bidang industri manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena industri ini merupakan industri yang sensitif terhadap lingkungan dan berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berhubungan erat dengan limbah dan pencemaran lingkungan, sehingga memiliki tingkat risiko industri lingkungan yang tinggi. Tahun pengamatan pada penelitian ini adalah selama 4 tahun, yaitu tahun 2018 hingga 2021. Alasan penelitian ini memakai tahun 2018 sampai 2021 karena diduga belum ada penelitian yang menggunakan periode tahun tersebut sebelumnya. Untuk saat ini penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil yang didapat akan menyerupai atau berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan institusional proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan dalam Corporate Social Responsibility Report secara total dan spesifik dari ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan profitabilitas sebagai variabel mode mediasi. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan pengaruh
berpengaruh terhadap pengungkapan dalam Corporate Social Responsibility Report secara total dan spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Yang berikut di sini dipaparkan yaitu manfaat penelitian bagi perusahaan, investor, pemerintah, akademisi, dan juga penulis sendiri. Baik, kita masuk ke sistematika penulisan seperti biasa. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai teori dasar, mengapa saya memilih teori dasar legitimasi, stakeholder, dan signaling teori sebagai teori dalam penelitian tesis ini. Pertama, teori legitimasi. Teori legitimasi ini sendiri itu merupakan faktor strategis. Legitimasi itu, masyarakat itu merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depannya. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Sedangkan di teori stakeholder sendiri, stakeholder ini adalah semua pihak yang baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, stakeholder ini merupakan pihak internal maupun eksternal seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, dan lainnya. Dan ini juga berpengaruh pada pengungkapan corporate social responsibility yang merupakan target laporan keuangan tersebut. Dan selanjutnya teori signaling teori. Kita tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu selalu berdampak pada para stakeholder, karyawan, termasuk investor, pemerintah, konsumen, dan komponen masyarakat lainnya. Hal ini dimungkinkan bahwa tujuan pelaporan dalam pengungkapan corporate social responsibility itu memiliki pengaruh memberikan signal-signal informasi kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait. Karenanya kita memakai signaling teori. Di bagian tinjauan pustaka saya juga mencantumkan bagaimana corporate social responsibility report, pengungkapan CSR menggunakan GRI standar, dan kepemilikan institusional dan profitabilitas, dan juga mekanisme corporate governance. Lanjut ke penelitian terdahulu. Pertama, penelitian dari Anggraini tahun 2020 itu berkaitan dengan terkait antara hubungan gender, komisaris independen, dan ukuran Dewan Komite Audit terhadap pengungkapan CSR perusahaan pada tahun yang tercatat di database Global Reporting Index tahun 2013 sampai 2018. Di sini Anggraini 2020 menemukan bukti bahwa terdapatnya hubungan positif ukuran perusahaan dan audit komite terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan tidak terdapat hubungan antara komisaris wanita dan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR perusahaan yang tercatat di Global Report. Ini menggunakan ukuran yaitu Global Reporting Index di tahun periode 2013 sampai 2018. Sedangkan penelitian oleh Ong dan Jajadikarta tahun 2018 itu menyelidiki hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara total dan secara terpisah dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara independent director, multiple directorship, dan female director dengan pengungkapan corporate social responsibility report. Selanjutnya itu di penelitian Anissa dan Magdar tahun 2019 itu meneliti hubungan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. Hasil ini penelitiannya adalah terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan dengan pengungkapan CSR, di mana ukuran Dewan Direksi mampu memperkuat pengaruh
kepemilikan manajerial, profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan corporate CSR di perusahaan. Selanjutnya yaitu penelitian dari Zuhaimi, Priyanti, dan Nura Priyanti tahun 2019 itu menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure, sedangkan ukuran Dewan Komisaris yang diukur dengan menggunakan jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap corporate social responsibility disclosure. Sementara itu, ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure. Kita lanjutkan, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian. Sini seperti yang kita gambarkan tadi, ada dua variabel independen, yaitu kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen. Dan yang di tengah ini adalah variabel mediasi, yang mana itu adalah profitabilitas, dan variabel dependennya adalah pengungkapan total dan pengungkapan spesifik dari pengungkapan ekonomi, pengungkapan sosial, dan pengungkapan lingkungan. Dari hasil kerangka konseptual penelitian ini, hasilkanlah hipotesa sebagai berikut. Pertama, ada kepemilikan hipotesa 1, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan total, dan diikuti dengan H1, H1B, H1C, itu kepemilikan institusional pengaruh terhadap tingkat pengungkapan ekonomi, pengungkapan lingkungan, dan pengungkapan sosial. Selanjutnya itu hipotesis 2, naik profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan total dan juga pengungkapan secara spesifik, yaitu pengungkapan ekonomi, pengungkapan lingkungan, dan pengungkapan sosial. Nah, hipotesis 3 yaitu proporsi Dewan Komisaris. Sini juga ada pengungkapan diuji pengungkapan secara spesifiknya H3H, H3B, dan H3J secara beruntut, yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan total dan secara spesifik tingkat pengungkapan ekonomi, tingkat pengungkapan lingkungan, dan pengungkapan sosial. Lanjut ke hipotesis keempat, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas, dan hipotesis kelima, proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan di hipotesis keenamnya, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan total melalui profitabilitas, dan diikuti dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial melalui profitabilitas yang sebagai variabel mediasinya. Dan juga sama dengan sebelumnya, di hipotesis 7, itu kita menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan total melalui profitabilitas, tingkat pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial melalui profitabilitas sebagai variabel mediasinya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini kita masuk ke desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif dan studi kausal. Populasi dari dan sampelnya itu populasinya adalah seluruh penelitian perusahaan, seluruh sampel data dari laporan keuangan perusahaan manufaktur dan pertambangan yang listed di B. Kriterianya sendiri yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan CSR-nya. Lanjut, pengumpulan sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber datanya sendiri adalah www.idx.co.id, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi.
Selanjutnya definisi operasional variabel penelitian. Pertama itu variabel independen, yaitu corporate social responsibility variable dependent, corporate social responsibility disclosure secara total dan spesifik, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Variabel independennya sendiri yaitu kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan variabel mediasi di sini adalah profitabilitas. Selanjutnya kita lanjut ke teknik analisis data. Pertama yaitu ada analisis deskriptif. Ya, gunanya yaitu untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran data secara data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke uji evaluasi outer model, itu menentukan apakah spesifikasi hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya. Hanya tuh evaluasi inner model, yaitu menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten dengan konstruk laten lainnya. Alat untuk mendokumentasikan penelitian ini sendiri adalah Microsoft Excel, dan juga alat untuk mengujinya kita akan menggunakan SmartVRS 3. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Ini memakai analisis jalur. Pengujian hipotesis ini dalam penelitian ini menggunakan uji pengaruh, analisis jalur atau path analysis. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, dan juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Selanjutnya itu uji Sobel digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel independen kepada variabel dependen melalui variabel intervening tadi, yaitu profitabilitas sebagai variabel Z. Uji signifikansi parsial atau uji statistik T bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi terhadap variabel lainnya konstan. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada salah dan jangkanya, tulis di kolom komentar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.